guys, welcome back to my channel. Jangan lupa subscribe, komen, dan juga like video ini. Cuaca pagi ini sedikit mendung guys. Namun rombongan kami tak kehilangan semangat untuk berpetualang ke tempat yang sangat cantik dan belum pernah kami kunjungi sebelumnya. Kami pun kembali menuju Prancis, tepatnya di wilayah Haute-Savoie, dekat dengan perbatasan Swiss dan Italia. Kamu bisa lihat sendiri kan, pemandangan sekitar kami sungguh sangat menyegarkan mata. Rindang pepohonan hijau berpadu dengan salju di pegunungan Alpen yang terkenal dengan pemandangan indah dan spektakuler. Iya, Chamonix menjadi target utama kami guys. Di sana dikenal dengan adanya Mont Blanc yang merupakan gunung tertinggi di pegunungan Alpen. Olahraga salju seperti ski, snowboarding, hiking, panjat tebing, dan para layang sangat digemari oleh penduduknya. Namun, atraksi terkenal adalah adanya Aiguille du Midi atau kereta gantung yang akan membawa wisatawan ke puncak dengan pemandangan langsung ke Mont Blanc. Inilah pemandangan yang sangat sayang untuk dilewatkan. Sambil menatap jauh, saya pun membayangkan rasanya menjadi warga lokal di sini. Bisa memandangi view cantik seperti ini sepanjang hari. Tentu sangat nyaman ya. Chamonix sangat populer di kalangan wisatawan, terutama pecinta alam dan petualangan. Kalau kamu tertarik dengan wisata alam ekstrim, Chamonix bisa menjadi salah satu destinasi tepat di Eropa. Halo guys, saat ini saya lagi ada di Chamonix, salah satu kota di Prancis. Ini merupakan tempat di mana banyak sekali resort yang menyediakan fasilitas untuk ski ya, untuk olahraga salju. Nih, karena di sini tuh ada puncak Mont Blanc, puncak salah satu yang tertinggi di pegunungan Alpen. Jadi saya mau menuju ke tempat cable car untuk menuju Mont Blanc. Belum apa-apa, udah engap guys. Padahal di atas mungkin udara akan semakin tipis lagi. Jadi saya harus menghemat udara deh, menghemat nafas gitu ya, biar lancar. Oke. Chamonix terletak di kaki Mont Blanc. Kota ini menarik jutaan wisatawan setiap tahunnya, baik di musim dingin maupun musim panas. Chamonix sangat terkenal sebagai resort ski kelas dunia dengan berbagai fasilitas olahraga musim dingin. Nah tuh ada Aiguille du Midi. Oh, itu menuju puncak itu tuh dia. Ketinggiannya 3.800. Banyak terdapat area ski seperti Grands Montets, Breven-Flegere, Les Houches. Cocok untuk pemula hingga profesional. Ternyata banyak juga ya turis-turis
kulit putih gitu yang datang ke sini. Alright, so 10:20 we meet right here, my friend. Please be on time as we will leave at 10:20. Alright, so go ahead, go get some food. Saat salju mencair, Chamonix berubah menjadi surga bagi para pendaki gunung untuk trekking ke Mont Blanc, serta bersepeda atau memanjat tebing dan melakukan para layang. Berbicara mengenai gaya hidup The Chamonix atau sebutan bagi warga Chamonix, sejak kecil mereka telah terbiasa dengan kegiatan outdoor. Mulai dari ski, hiking, climbing, atau mountain bike. Bahasa utama di sini adalah Prancis, namun bahasa Inggris juga umum digunakan sehari-hari, terutama di kalangan turisme. Bahkan beberapa memiliki kemampuan trilingual, yaitu Prancis, Inggris, dan Italia. Beginilah kira-kira suasana di Chamonix ya guys. Nanti kita akan mencoba untuk maksudnya kita akan naik ke titik yang tertingginya, tapi bukan tertinggi dari Mont Blanc ya, cuma titik tertinggi dari wisata kali ini, yaitu di 3.842 meter di atas permukaan laut, dan kita pasti akan melihat hamparan salju putih di sana. Jadi make sure kalau datang ke sini kamu harus menggunakan juga sunglasses, karena luar biasa nanti dia akan putih gitu loh, hamparan putih salju ya. By the way, biasanya orang-orang yang sudah jago main ski mereka akan menginap di resort-resort yang tersedia di sekitar lokasi ini, dan nanti mereka akan naik ke cable car untuk menuju spot di mana mereka bisa melakukan ski, olahraga ski. Oke guys, jadi untuk kamu semua ya yang mau cobain untuk menggunakan cable car sampai ke titik 3.842 ini, nah kamu akan dikasih banyak pilihan tuh guys, pilihan-pilihan harganya mulai dari 60 euro sampai 120 euro. Jadi nanti tergantung rutenya, titik-titiknya mana aja, semakin mahal euronya, itu akan ada banyak view-view yang bisa kamu lihat gitu. By the way guys, dari informasi aja, jadi di Chamonix ini juga menjadi salah satu lokasi pertama ya diadakannya Olimpiade olahraga ski, olahraga di salju gitu ya, di tahun 1924. Oke guys, karena sekarang masih punya waktu sekitar 1 jam lagi, kita akan lihat-lihat di Chamonix untuk lihat ada toko souvenir atau enggak, terus kafe-kafenya menyediakan apa aja. Kira-kira suasananya seperti ini ya guys ya. Nah pasti mungkin udara di sekitar sini, di bawah ini masih sekitar 6-8 derajat Celcius, tapi mungkin di atas sudah akan lebih dingin lagi. Populasi Chamonix sekitar 8.000 hingga 10.000 orang, namun di sini terasa hidup karena banyaknya wisatawan yang menyerbu Chamonix. Kamu bisa lihat di atas sana, ini adalah salah satu hamparan pegunungan Alpen yang terlihat dari bawah ya. Lihat bersalju dia. Pokoknya kalau sudah berada di ketinggian 3.800 di sini tuh sudah bersalju guys. Dan di depan sana kita bisa lihat rumah-rumah khas di Chamonix. Dia didominasi kayu-kayu gitu nuansanya. Terus terlihat sangat unik guys. Pokoknya nanti aku liatin ke kamu di depan sini rumah khas Chamonix. Hai. Itu dia guys. Ya. Ini juga nih tuh resortnya. Kayu-kayu gitu. Ya. Di depan kita bisa lihat ini cantik. Lihat tuh pagar balkonnya dia menggunakan kayu-kayu gitu. Jadi biasanya nih guys ya, rutinitas warga di sini biasanya pagi hari dimulai dengan ski, lari, atau ngopi di kafe sambil memandangi Mont Blanc.
Lalu siang hari hingga sore hari mereka bekerja di bidang hospitality seperti hotel, restoran, guide atau rental. Dan malam hari mereka mendatangi live music dan makan malam santai dengan fondue atau raclette. Nikmat sekali kan? Namun karena mereka hidup berdampingan dengan alam, banyak warga Chamonix yang sadar akan pentingnya menjaga kelestarian alam. Mereka sangat aware dengan perlindungan gletser dan perubahan iklim, bahkan mereka berinisiatif untuk menggunakan transportasi ramah lingkungan dan melakukan pengurangan plastik demi menjaga alam. Rata-rata warga sangat aktif secara fisik, bahkan kaum lansia pun masih melakukan hiking ringan atau ski lintas alam di musim salju. Nah, kita akan menuju ke toko souvenirs untuk lihat-lihat mereka menjual apa aja. Yuk. Hati-hati ya guys, di sini banyak mobil juga soalnya. Baik banget. Kita kan mau iya benar. Kalau kita nyebrang nunggu mereka keluar pergi malah dia Nyuruh. Ini oke. berat tapi iya. Berat bawanya. Ini apa ya? Ini apa? Oh. What for? Ini kayaknya tongkat ini ya, tongkat. Tongkat buat naik ke Mont Blanc kali ya. Bagus banget ini. Bahannya bagus guys. Ini juga lucu deh. Aku tuh mau beli oleh-oleh guys. Jadi yang pasti kalau aku jalan, yang kepikiran oleh-oleh nyokap, abang, ipar, ponakan pastinya. Gitu. Topi lucu. Ini juga lucu. Ini ada kaos kaki, ada topi binatang lucu. Untuk anak-anak Chamonix, mereka sudah akrab dengan salju sejak usia dini. Bahkan terdapat sekolah ski anak mulai dari usia 3 hingga 4 tahun. Ada juga kelas pemula, permainan di salju hingga kompetisi junior. Dan saat musim panas, anak-anak akan melakukan trekking ke alam dengan menggunakan jalur pendek seperti ke danau, hutan, dan air terjun sambil menggunakan papan edukasi. Sambil jalan Indonesia. ayo kalau mau bareng Iya. Guys, yang menariknya di sini tuh toko-tokonya ya, mereka sangat bernuansa alam gitu, kebanyakan didominasi oleh bahan kayu.
Jadi sangat back to nature. Dan di sini juga kamu bisa lihat kondisinya sangat bersih. Iya. Jarang ada atau tidak bisa kelihatan deh ada sampah-sampah yang bertebaran di bawah. Atau dimanapun juga nggak kelihatan ada sampah-sampah. Sekilas informasi mengenai Chamonix tadi, sekarang rombongan saya akan menuju ke Aiguille du Midi untuk menyaksikan hamparan pegunungan salju dengan gletser yang menakjubkan. Kereta gantung di Chamonix pertama kali dibangun pada tahun 1955 dan saat itu merupakan kereta gantung tertinggi di dunia. Rekor yang bertahan selama beberapa dekade. Gagasan awal muncul setelah Chamonix menjadi tuan rumah Olimpiade musim dingin pertama pada tahun 1924. Pembangunan sempat tertunda karena kesulitan teknologi dan Perang Dunia Kedua. Namun pada tahun 1949 hingga 1955, pembangunan dimulai kembali dengan teknologi baru dan akhirnya menghubungkan kota Chamonix ke puncak Aiguille du Midi di ketinggian 3.842 meter di atas permukaan laut. Saat itu merupakan kereta gantung tertinggi di dunia tanpa menara penyangga di tengah jalur dan hal ini merupakan pencapaian teknik yang luar biasa. 2 kloter, 2 kali. Cuma 13 toh. Kita 17 toh. Ada tambahan. Ada, bukan itu. Indonesia Tourism Association. Let's go. Dari posisi. Sejak itu, kereta mengalami beberapa renovasi dengan penambahan sistem keamanan dan fasilitas pengunjung. Terdapat lift vertikal ke teras panorama. Ada pula step into the void atau kotak kaca di atas jurang yang dibuka tahun 2013, serta adanya digitalisasi sistem antrean dan reservasi online. Mont Blanc, puncak Mont Blanc ya. Wow guys, saya sangat kagum dengan pemandangan ini. Hamparan salju membius mata saya dan sepertinya pengunjung lain pun sama kagumnya dengan saya.
Kami sama-sama merasakan betapa luar biasanya ciptaan Tuhan ini. Tak habis-habisnya saya mengucap syukur di dalam hati atas kesempatan untuk berkunjung langsung ke tempat unik ini. Enggak, maksudnya di dalamnya kan foto nampak. Saya pun berharap para penonton vlog ini bisa turut merasakan keindahan dari perjalanan ini. By the way guys, panjang jalur dari Chamonix ke Aiguille du Midi ini sekitar 9,2 km dengan perjalanan sekitar 20 menit dengan pemberhentian di stasiun tengah Plan del Aiguille, yaitu di ketinggian 2.317 meter di atas permukaan laut. Tanpa menara di tengah tebing, kabel membentang bebas sejauh hampir 3 km, sangat luar biasa untuk ukuran pembuatan di tahun 1950-an. Masya Allah, tabarakallah. Keren banget. Kereta gantung ini bukan hanya alat transportasi, namun sebagai simbol kemajuan teknologi dan wisata gunung di Eropa. Dan hingga kini masih menjadi salah satu daya tarik utama di kawasan Mont Blanc. Bapak Ibu ada sinyal ya, jadi mohon untuk tetap bersama-sama. Lihatlah tuh kayak apa tuh, padat merayap gitu tuh. Masya Allah. Gini-gini. Angkat nomor berapa ini? 38 dong. Ini baru 2.300 soalnya. Ya 3842. Oh, 3842. Selesai 3842. Puncak yang atas ya, yang tadi ini 2.300. Iya, nanti kita berhenti di 38. 38. C'est pas la photo qui est nulle, c'est... Om Virus ini titik 3842. titik terakhir ya? Ini terakhir. Ada lagi nih ke atas lagi. Ada lagi mau puncaknya 4.800. Sesampainya kami di Aiguille du Midi, kami langsung disajikan dengan spot foto yang ikonik. Inilah pengalaman luar biasa berada di atap Eropa dekat dengan Mont Blanc. Bapak Ibu nanti kita kumpul, nanti aku di dalam. Langsung ini. Tempat bernama Teras Panorama 360 derajat ini memberikan pemandangan langsung ke Mont Blanc dan pegunungan Alpen di Prancis, Swiss, dan Italia. Jika tidak berkabut seperti ini, kita bisa melihat Matterhorn, Grandes Horaces, dan Dôme du Gothard. Sayangnya, kabut cukup tebal sehingga jarak pandang kami pun terbatas. Namun semua itu nggak mengurangi kebahagiaan kami untuk menikmati tempat ini.
Tidak ada tuh. Tulisan nggak ada. Di sini juga terdapat area ski dan pendakian dan merupakan titik awal bagi pendaki profesional dan ski ekstrim. Di antaranya menuju Vallée Blanche, salah satu rute ski paling legendaris di dunia, serta Mont Blanc, yaitu jalur pendakian dan ekspedisi puncak tertinggi di Eropa. Dengan catatan penting ya guys, area itu hanya untuk yang sudah sangat berpengalaman atau dengan pemandu profesional. Buat para wisatawan jangan khawatir, di lokasi ini juga terdapat restoran dan kafe dengan jendela panorama yang luas, serta ada pula museum dan ruang edukasi untuk menambah wawasan. Wih, dingin banget. Aku aja ada ibu, baik. Ini mau ngambil gambar, Bu. Mereka mah udah tadi di sini. Ya. Hati-hati. Nih, lihat nih. Masya Allah. Wah. Bu, makasih ya, Bu. Hati-hati. Hati-hati. Mau foto dong, mau dong. Foto bukan pakai ini ya. Masya Allah guys, lihat tuh. Ini di ketinggian 3842 guys, dan dinginnya luar biasa. Gak tau deh, ini udah minus kali ya Pak ya? Pas minus kali ya Pak? Minus ini. Biasa guys. Kamu jangan pegang itu. Ya. 2, 1. Mont Blanc! Yeay! Oke guys, berhubung dari tadi aku tuh ngambil foto ya, jadi aku kurang ngambil gambarnya di sini. Padahal di sini pemandangannya oke sih, cuma kayaknya lagi kabutnya parah banget guys. Aduh, lihat tuh sekeliling aku tuh ini semua, tuh bener-bener apa? Putih semua tuh. Terus apa namanya, saljunya juga turun terus tuh guys. Ya, make sure kalau kamu kesini jangan lupa kamu menggunakan sunscreen, terus sarung tangan tuh udah harus banget karena di sini benar-benar dingin dan kita banyak di luar gitu ya. Kecuali kalau kamu mau ngendon di cafe aja sih bisa. Terus apa namanya, jangan lupa pokoknya sunscreen sama gloves itu perlu banget. Berbeda dengan Titlis ya guys ya, kalau di Chamonix ini dia lebih luas lagi gitu, jadi ada banyak pintu yang kalau kamu misalnya nggak yakin itu jangan sendirian kalau datang ke sini. Jadi make sure kamu harus ada teman, harus ada guide-nya juga, karena di sini lumayan rumit, pintu-pintunya ada banyak. Gini. 可是你没有加它卖，它不会用它掉出来，可以掉出来。我是完全没这个，你看漂亮，你看，他们的很开心，他玩的很开心。就剩它而已嘞，它也没有办法拍雪。哎，你跟他拉一下啊，你带他。要2只啊。还要讲一下，没有东西喂它。Ya Allah, ada burung. Masya Allah, burungnya bisa kuat sampai ke atas guys. Masya Allah. Tuh ada banyak burung kan. Oke, banyak wisatawan
yang foto-foto di sini. Terus nih ada tempat informasi ya. Di sini ada waktu-waktu operasionalnya guys. Saya nggak ngerti artinya, tapi kayaknya sih jam-jam operasional ya. Jam-jam operasional dia dibagi antara adult, family gitu. Harganya sekitar segini untuk turnya. Oke. Terus di sini juga ada keterangan titik-titik mana, titik-titik puncak apa namanya, terus ketinggiannya. Nah, kita lagi ada di sini 3.842. Ini ada beberapa titik ya. Dan yang tertinggi adalah Mont Blanc di sini 4.810 guys. Oke. Ada beberapa titik di sini yang bisa kamu kunjungin. Ya. Oke. Tertinggi. Ya. Oke. Nah, di sana ini ada perawatan-perawatan. Di sini di ujungnya nanti akan ada tempat untuk berfoto guys. Ya. Kamu bisa lihat nanti di sana ada tempat buat foto-foto yang bagus. Di sini ada papan informasi. Sebenarnya masih jauh ke depan ya dia ternyata ya, masih jauh ke depan. Tapi di sini bisa buat untuk foto-foto juga. Tuh, ini bagus sih untuk media sosial kamu guys. Lihat itu. Bagus ya? Oke. By the way, ternyata di sini dilarang untuk camping. Mungkin terlalu dingin ya, berbahaya. Jadi tidak diperbolehkan untuk camping. Tidak diperbolehkan untuk camping. Komentar aku, kalau kalian punya keinginan untuk melihat pegunungan bersalju, ini bisa jadi salah satu referensi selain Titlis, karena Titlis menurut aku dia tempatnya tuh masih kalau yang bukan buat ski ya, tapi untuk spot-spot fotonya di sini lebih banyak spot fotonya. Kalau di Titlis dia ada satu tempat yang cafe gitu. Ya udah di situ aja, paling keluar sebentar ngambil foto. Di sini ada cafe juga. Situ tuh. Ya. Tapi aku kayaknya nggak ke atas ya. Aku mau langsung ke ruang teater. Di sini ada ruang foto gitu, bukan ruang foto, maksudnya ruang nonton yang memperlihatkan tentang Mont Blanc. Puas berada di ketinggian 3.842 meter di atas permukaan laut, kami pun turun ke Plan de l'Aiguille di ketinggian 2.317 meter di atas permukaan laut. Ini merupakan stasiun tengah dari kereta gantung Aiguille du Midi. Merupakan tempat persinggahan penting sebelum menuju ke ketinggian berikutnya. Namun kami justru datang setelah dari atas untuk menikmati suasana berbeda.
sini terdapat restoran dan kafe yang bisa digunakan untuk beristirahat sejenak. Bahkan jujur untuk kali ini pemandangan malah terlihat lebih indah lantaran tidak ada kabut. Saya dapat menikmati landscape Alpen dengan lebih jelas dan berfoto-foto dengan hasil yang maksimal. Plan de l'Aiguille adalah titik awal atau perhentian untuk berbagai jalur pendakian. Cocok untuk pendaki pemula hingga menengah. Memiliki pemandangan Mont Blanc, Gletser, dan lembah Chamonix. Terdapat pula pondok gunung sebagai tempat bermalam di musim panas. Dan cocok untuk hiking ringan dari stasiun untuk sekedar minum coklat panas atau makan siang. Udah, yuk kita lihat-lihat yuk. Ibu nggak mau lihat dalam? Wah, di sini ada Mount Fuji, Aconcagua, ini semua puncak-puncak tertinggi. Salah satunya nih yang udah pernah aku datengin guys, Piramid Carstens. Piramid Carstens? Aku udah pernah Bu, Hebat loh, 13.000. tahun 2007. Enggak, dia cuma 4.884. Ini maksud dia arah. Banyak pengunjung memilih berhenti di sini untuk beristirahat, berfoto, atau sekedar duduk menikmati pemandangan Alpen dari ketinggian sedang, serta suasananya juga lebih tenang dan cocok buat kamu yang ingin healing. Sebuah perjalanan yang melelahkan namun sangat menyenangkan guys. Semua terekam jelas di benak serta diabadikan melalui kamera untuk teman-teman. Tak sabar rasanya untuk bisa menceritakan semua keindahan alam Eropa ini melalui vlog saya. Makanya tetap ikuti perjalanan di Eropa di episode berikutnya ya. See ya!